Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita sudah berada pada hari ke-16 daripada bulan suci Ramadan kita. Artinya sebentar malam kita akan berada pada malam ke-17 Ramadan, di mana malam 17 Ramadan kita kenal dengan malam nuzul Al-Quran, malam turunnya Al-Quran. Sekalipun ada pendapat yang lain bahwa nuzul Quran bukan pada malam 17, tapi itulah kita ambil sebagai kesepakatan bersama kita di dunia Islam, termasuk Indonesia, bahwa setiap malam 17 Ramadan itu kita peringati sebagai malam nuzul Quran. Pemirsa, untuk peringatan nuzulul Quran pada bulan Ramadan tahun ini itu tentunya berbeda dan tidak sama dengan peringatan nuzulul Quran tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang dalam keadaan mendapatkan musibah, yaitu terjadinya virus corona yang menimpa seluruh dunia dan sudah menewaskan beberapa atau bahkan sampai ribuan bahkan jutaan menjadi korban di seluruh dunia. Jadi yang mungkin yang paling tepat kita lakukan sebagai pengganti perayaan nuzul Quran yaitu melakukan isi Al-Quran. Kita memperhatikan apa yang biasa disampaikan tentang afdalnya atau kemuliaan bulan Ramadan dan kemuliaan membaca Al-Quran. Oleh karena itu mari kita pergunakan waktu kita tinggal di rumah ini, karena kita tidak kemana-mana. Mari kita manfaatkan waktu kita ini untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kalau perlu kita tamat khatam Al-Quran minimal satu kali, dan itu besar kemungkinan bisa melakukan, bahkan bisa lebih daripada itu. Bahkan kalau kita baca sejarah para sahabat, para tabi'in dan ulama kita itu di dalam bulan Ramadan betul-betul dimanfaatkan untuk memperbanyak membaca, bahkan berulang-ulang kali khatam Al-Quran. Umpamanya kita melihat sahabat Khalifah Utsman radhiyallahu anhu di dalam bulan Ramadan ia menghatamkan Al-Quran yaitu 30 kali. Bahkan Ali karramallahu wajhahu mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berarti kalau 60 kali, berarti dalam sehari dia menamatkan Al-Quran yaitu 2 kali. Juga para sahabat yang lain, ulama-ulama yang lain, bahkan Imam Syafi'i juga demikian. Di dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ya, kalau di luar bulan Ramadan Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 30 kali. Dalam satu bulan berarti satu kali, rata-rata satu kali khatam Al-Quran. Nah pertanyaannya, kita ini sudah berapa kali khatam Al-Quran? Tentunya kita tidak akan mungkin sama menyamai dengan mereka. Jadi umpamanya kita kalau bisa tanpa hari tanpa baca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kita mampu, ada teorinya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu mengatakan ada teori dikatakan fami bisyawqin, yaitu menamatkan Al-Quran pada setiap satu pekan. Jadi itu dikatakan fami bisyawqin.
fa, mim, ya, ba, shin, waw, dan qaf. Maksudnya itu fa itu kita memulai, umpamanya kalau hari Sabtu kita mulai dan akan selesai pada hari Ahad yang akan datang. Jadi umpamanya fa itu fa dimulai Al-Fatihah. Jadi pada setiap hari umpamanya sehari apa kita mulai dari Al-Fatihah. Kemudian kita pada hari kedua kita memulai surah Al-Maidah. Kemudian pada hari ketiga kita memulai dari surah Yunus. Kemudian pada hari keempat kita mulai dari Bani Israel atau surah Al-Israel. Kemudian pada hari kelima kita memulai dari Asy-Syu'ara. Lalu pada hari keenam kita memulai dari surah Wassafat. Lalu hari ketujuh kita start dari surah Qaf sampai selesai. Jadi itu dengan menggunakan teori ini, fahmi bisyauqin, itu bisa kita setiap minggu, setiap pekan kita menyelesaikan. Jadi dalam bulan Arab 1 bulan kita bisa menyelesaikan 4 kali khatam Al-Quran. Ya ini kita bisa manfaatkan sekarang ini untuk itu. Bahkan kalau bisa lebih daripada itu. Karena utamanya yang hafid Al-Quran itu bisa membaca Al-Quran, yaitu menggunakan Al-Quran, membaca Al-Quran kalau lancar itu 15 menit 1 juz, berarti 1 jam bisa selesai 4 juz. Jadi mari kita manfaatkan waktu kita ini tinggal di rumah untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena pahala membaca Al-Quran itu bukan main, itu sangat-sangat banyak, sangat-sangat tinggi, sehingga mengatakan bukan membaca Al-Quran yaitu alif lam mim itu, tapi alif lam mim itu ada terdiri daripada 3 huruf, yaitu alif lam mim, dan setiap huruf itu mendapatkan pahala yaitu 10 kebaikan. Jadi bagi kita yang punya waktu, mari kita manfaatkan waktu sebab ini untuk memperbanyak banyak. Demikian saya dapat sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pahala membaca Al-Quran yang berlipat-lipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.